Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari sama-sama kita mau muji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita akan mengangkat pujian, sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu Tuhan yang sempurna bagi kami Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biar dari semua pujian penyembahan kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Sama-sama kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu,
hati lembut sama-sama kita katakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, puji Tuhan. Sore hari ini kita bertemu lagi lewat ibadah tengah minggu ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, masih bisa dapat beraktivitas. Itu karena kebaikan Tuhan. Sore hari ini saya ajak Bapak Ibu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari lagi lamanya Engkau sudah memimpin kami, memberkati kami. Dan sore hari ini kami dapat bertemu lagi dengan saudara-saudara kekasih kami dari Gereja JKI SHBC. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk membaca kebenaran firman-Mu, mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi kami semuanya Tuhan, hamba-hamba-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi mulut hamba Tuhan, agar setiap kata yang keluar dari mulut hamba itu benar-benar isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami doa Tuhan untuk tempat ini. Berkati Tuhan tempat ini, gedung ini Tuhan berkati. Pagari dengan pasukan malaikat-Mu dari sorga di sekeliling rumah ini. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami sepakat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini kami undang Roh-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya di mana ada Roh-Mu, di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak Bapak Ibu kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini temanya ialah hidup yang dikuasai, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Apa kira-kira Bapak Ibu? Adalah mempercayakan diri kepadanya dan mengharapkan pertolongan dalam kesulitan hidup. Bagaimana cara agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah dengan menyerahkan diri untuk menjadi milik Kristus dan memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa peran Roh di dalam hidup kita? Dia adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi. Dia dapat membimbing dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani maupun rohani. Dia dikenal sebagai penghibur dan Dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan. Apa yang terjadi jika hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Bahaya Bapak Ibu kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila tidak ada Roh Kudus dalam hidup, dalam roh, hati, maka kita akan menjadi seperti menorah yang tidak ada lampunya, apinya, terangnya. Dengan kita lain kita disebut Kristen, tetapi tidak memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca Matius 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tuhan bekerja dengan perkara ajaib yang Tuhan kerjakan, namun dengan cara pandang kita yang berbeda. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Apa yang dimaksud dengan orang suci hatinya, Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan suci hatinya ialah itu mengandung pengertian yang luas, Bapak Ibu. Bersih, murni, dan bebas kecemaran. Jadi orang suci hatinya adalah yang terus menerus dari hal-hal yang jahat dan tidak membiarkan dosa ataupun niat jahat berakar di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Haleluya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan. Orang menjauhi kejahatan oleh kasih dan kesetiaan. Kesalahan ditebus. Dan oleh takut akan Tuhan, seseorang berbalik dari kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baca Matius 11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Arti kalimat memberi kelegaan kepadamu adalah Ia akan memberikan perhentian, kedamaian, dan Roh Kudusnya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut. Puji nama Tuhan, kami akan menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan ataupun perpuluhan bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163010003005666. Saya ulangin kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163010003005666 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak, haleluya Tuhan. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang maha baik. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Pada kami semua orang percaya, sesudah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kini kami rendahkan hati dan jiwa kami di bait-Mu untuk kami berdoa. Memohon kepadamu ya Tuhan,
atas segala pergumulan, atas segala kesehatan, atas segala permasalahan kami untuk Engkau berikan kelegaan dan jalan keluar di dalam persoalan kami. Bapa yang bertakhta di dalam sorga, kami doa Tuhan, berkatilah senantiasa ibadah-ibadah yang senantiasa memuji, mengagungkan nama-Mu, dan orang yang senantiasa mengasah, mendewasakan imannya untuk lebih percaya dan ingin bertemu kepadamu. Berkatilah senantiasa semua hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu di seluruh Indonesia ini. Pakai lebih luar biasa lagi kami Tuhan, dan dewasakan iman kami, hingga kami serupa segambar seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mohon Tuhan, berkatilah senantiasa ibadah kami pada hari Minggu nanti di Gereja Abraham dalam Batalion Grup 1 Kopassus. Berkati pembawa firman, berkati senantiasa Engkau pakai hamba-Mu, pembawa firman. Pakai lidah dan bibirnya, hingga apa yang dikatakan di dalam firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara dan boleh menjadi rema bagi kami semua, jemaat-jemaat-Mu. Kami juga mohon berkati senantiasa Tuhan, para pelayan-Mu dari Gembala Sidang kami, Pastor Insinyur Andi Sebayang, juga Pastor Insinyur Enda Susiana beserta putra-putrinya yang senantiasa juga melayani-Mu dengan setia. Berkati para pemusik, singer, dan worship leader. Berkati juga para aser, multimedia, juga Pak Ferry Soundman yang memimpin segala peralatan multimedia ini Tuhan. Bapa yang bertakhta di dalam surga, berkati Tuhan semua orang percaya kepadamu dan lindungi kami semua orang percaya dari roh-roh jahat yang senantiasa ingin mengintervensi jiwa dan iman kami. Teguhkan senantiasa iman kami dan beri kekuatan kami untuk senantiasa melawan daripada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kami bersyukur Tuhan kalau bangsa kami semakin tahun juga semakin baik, bahkan dunia mengakui bahwa bangsa kami, negara Indonesia adalah negara yang baik. Kami juga sungguh sangat bangga menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan, di mana memiliki banyak keragaman, suku, budaya, dan bahasa yang sangat dipandang oleh dunia, sangat baik. Kami juga bersyukur atas lawatan-Mu di mana negara kami mempunyai stabilitas di dalam ekonomi, politik, serta toleransi dalam kehidupan antar masyarakat juga sangat baik. Kami doa juga ya Tuhanku Yesus Kristus yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, keadilan dan hukum dan kesenjangan sosial yang masih tinggi di dalam negara kami. Demikian juga dengan para pengangguran, Engkau berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami sehingga mempunyai kebijaksanaan yang lebih untuk mengurangi bahkan menghilangkan skala diskriminasi kepada sesamanya, juga meningkatkan keadilan hukum yang setara, juga memberikan keadilan bagi ekonomi masyarakat. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas bangsa tercinta ini, bangsa Indonesia,
menjadi bangsa dan negara yang lebih baik dan selalu dipimpin oleh pemimpin yang penuh bijaksana. Kami juga doa Tuhan untuk Ruli yang senantiasa di dalam pemulihan pasca melahirkan, berkati juga kesehatannya, berkati keluarganya, berkati anaknya. Boleh anak ini menjadi tumbuh, kelak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan pemberita Injil dan pelayanan senantiasa dengan setia untuk kepadamu. Berkati juga Ibu Neti Gultom yang di dalam pemulihan dari penyakit kanker payudara. Kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib dan dokter yang ajaib untuk menyembuhkan Bu Neti, sehingga Bu Neti boleh kembali bersama-sama untuk melayani Engkau di gereja SHBC ini. Juga Engkau lawat Ibu Maritus Sitompul yang semakin hari semakin baik, semakin pulih. Namun saat ini dia mengalami bengkak-bengkak pada kaki dan wajah. Kami percaya lawa petanmu ajaib, Bu Maritus akan sembuh dan akan kembali ke rumah tanpa kurang satu apapun, bahkan dalam keadaan sehat, segar, bugar. Juga kami naikkan doa untuk Ibu Leli yang saat ini sakit darah tinggi. Tuhan, Engkau lawat Ibu ini di dalam kesepuhannya. Berikan kekuatan, berikan hikmat marifat senantiasa untuk senantiasa menjaga kesehatannya di dalam masa tua ini. Berikan kebahagiaan senantiasa, berikan kedamaian di dalam hidup dan kehidupannya. Kami percaya Tuhan ada upah karena Ibu ini sangat setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus boleh sembuh. Juga kami doa Tuhan untuk pembangunan rumah ibadah bagi gereja kami, gereja JKI, SHBC Serang. Kami percaya Tuhan, sesuai rancangan, rencana dari pembangunan gereja ini, sudah direncanakan. Kami percaya Engkau juga dalam penyiapan apa yang kami butuhkan, Engkau akan berikan kepada semuanya, sehingga kami mempunyai gereja sendiri dan kami lebih leluasa lagi untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu, melayani-Mu, juga memberitakan dan melayani para jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami boleh senantiasa bertambah jiwa untuk bersama-sama kami beribadah, memuji, dan menyembah-Mu. Juga berkati Bapak Tigan, berkati kesehatannya, berikan kekuatan senantiasa dan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya, sembuhkan dari segala permasalahannya. Kami percaya Tuhan, Pak Tigan kembali sehat atas kehendak-Mu. Amin. Kami juga doa Tuhan untuk Ade Mariski, berkati senantiasa Ade Mariski ini bisa lulus tes untuk masuk Akmil. Juga Sekar yang dalam tahap selanjutnya dalam menempuh pendidikan untuk kedinasan SKD Intelijen Negara, berikan hikmat marifat kepandaian sehingga Sekar ini boleh diterima menjadi bagian intelijen negara di Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apapun yang kami minta, kami sudah mendapatkan jawaban dan Engkau mengabulkan segala permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah seisi rumahmu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua masuk ke dalam kerajaan-Nya. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat satu pujian.